Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan lemah. Siapa namanya? Sampai sudah
dulu. Coba masih kuat nggak? Oh, coba tes dulu ya. Coba tes dulu, coba. Coba dulu, coba dulu. Kita cek dulu ya. Ini ada yang lompatnya paling tinggi nanti dapat voucher. Siapa yang mau? Siap semuanya. One, two, three, go!
Sebentar kita akan mengenang sebuah persembahan pujian dari adik kita, Samudra. Ya, Samudra, udah siap ya nyanyi ya? Ya, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Samudra. Saya minta multimedia untuk menyiapkan banyak suara yang sudah disiapkan. siang hari ini bisa lambaikan tangan. Anak-anak muda, siapa yang mau memberi hidupnya untuk Tuhan Yesus, angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan.
Tentang Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri nama dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia hidup dan kesempatan baru. Sama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Engkau
Sampaikan yang harus disampaikan. Ikat lidah hamba hanya menyampaikan sesuai yang kau mau. Roh Kudus, tolong di waktumu ini saat jamah hati ini, balut yang terluka, sembuhkan yang harus disembuhkan. Kami mau Tuhan, kami mau membuka hati kami, dan tidak ada kuasa apapun yang bisa menutup, yang bisa mengganggu. Karena semua dari awal sampai kesudahannya cuma tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya mau buka di Lukas 7 ayat 36. Saya bakal sharing singkat karena habis ini masih ada satu hamba Tuhan yang lebih dahsyat yang akan menyampaikan dengan sangat dahsyat. Lukas 7 ayat yang ke-36. Teman-teman boleh baca nanti di layar kalau bisa. Lukas 7 ayat 36. Hari itu di tengah perjalanan Tuhan yang begitu dahsyat, di tengah perjalanan ilahi di mana Yesus berjalan, menyembuhkan, membuat mujizat, mengajar dengan sangat dahsyat. Dan hari itu dalam Lukas 7 ayat 36 dikatakan seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Saudara, para pasukan Tuhan, saya sedang berdiri di depan para pahlawan-pahlawan iman. Bilang kiri kanannya, kamu pahlawan iman. Saudara, siapapun kita tahu, teman-teman gak perlu jadi ahli politik untuk teman-teman lihat keadaan yang sedang terjadi antara bangsa demi bangsa, saling menyerang, ngebom sana sini, perang sana sini. Dan gak perlu ahli politik untuk tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat
singkat, dan banyak orang menganggap enteng itu. Sampai kita lupa pemerintahan yang sejati, negara yang sejati, kerajaan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Dan hari itu seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Pasukan Tuhan, hebatnya Tuhan dan dahsyatnya Tuhan. Siapapun kita, sehina apapun kita, sebobrok apapun kita, sehancur apapun kita, saat kita datang dan berkata, Tuhan, masuk dalam hatiku, masuk dalam hidupku, di situ Tuhan pasti datang dan pasti menjamah setiap kita. Dan ayat 37-nya dikatakan yang di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, dan datanglah seorang pendosa, seorang yang sudah dicap sangat jahat, seorang yang sudah dicap sangat hina, seorang yang sudah dicap sangat hancur. Dan dia datang membawa minyak yang sangat mahal. Dia datang menghadap kepada Tuhan. Ayat 38, sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dengan kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia menyium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ada seorang berdosa, seorang yang paling hina, dan dia datang ke Tuhan dan dia urapi kaki Tuhan. Teman-teman, pasukan Tuhan, saya berdiri di sini, saya adalah orang yang paling gak layak untuk menyampaikan pesan Tuhan. Saya adalah orang yang paling gak layak untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saya adalah orang yang penuh dengan kecewa dan kemarahan sama Tuhan. Nama saya Bevis, saya dari Bandung teman-teman. Habis ini besok saya udah pulang, besok pagi saya bakal pulang balik ke tempat saya lagi. Dan saya hidup penuh dengan kekecewaan, saya hidup penuh dengan kemarahan. Saya waktu umur 12 tahun, hari itu saya punya papa, saya punya mama, saya punya adik. Dan satu kali tiba-tiba mama saya bilang ke saya, hari itu saya kelas 6 SD. Dan hari itu mama saya bilang ke saya, Bev, mama besok mau pergi ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta. Dan saya tanya ke mama saya, Mama mau ngapain ke Jakarta? Terus mama saya bilang, Mama mau pergi berdoa buat Indonesia. Dan saya berada di kelas 6 SD, saya bilang ke mama saya, oh iya Ma, mau boleh pergi berdoa buat Indonesia. Mama saya pergi berdoa buat Indonesia. Dan waktu mama saya pergi berdoa buat Indonesia, saya panggil adik saya. Kita satu keluarga berempat, saya panggil adik saya, kita coba berdua. Adik saya namanya Rahel Sekantaya. Dan hari itu saya bilang ke adik saya kelas 4 SD, besok tuh mama tuh ulang tahun, dan hari ini mama lagi di Jakarta. Yuk kita kasih hadiah yuk buat mama. Yuk kita beliin hadiah, kita bikin hadiah buat mama. Dan hari itu kita berdua bingung, aduh kasih hadiah apa ya? Kasih hadiah apa? Kita bongkar mainan, kita lihat di lemari ada mainan namanya jumping clay atau play doh, mainan clay yang bisa diambil, bisa dibentuk-bentuk warna-warni. Dan hari itu kita ambil, kita bentuk tulisan, kita bentuk dari play doh itu, dari clay itu kita bentuk tulisan Happy Birthday Mom. Jadi saya tulis Happy Birthday Mom sama adik saya, kita taruh di box kaca, terus kita langsung taruh di keranjang mama saya tutupin pakai selimut. Tulisan Happy Birthday Mom di box kaca itu saya tutupin pakai selimut dan saya matiin lampunya. Besok paginya di sekolah saya udah gak tenang. Di sekolah saya udah gak tenang karena saya cuma nunggu kapan bel sekolah berhenti dan bel sekolah bunyi dan bilang sekolah selesai. Dan benar, waktu bel sekolah bunyi, sekolah selesai, saya langsung cepet-cepet pulang ke rumah. Dan saya langsung lari kemana? Kamar rumah saya. Saya langsung lari ke kamar rumah saya. Saya buka pintunya. Saya cuma ingin lihat permintaan saya. Saya cuma keinginan hati saya cuma ingin waktu saya buka pintu mama saya, kamar mama saya lihat muka mama saya
happy, muka mama saya tersenyum, muka mama saya bisa gembira karena mama saya melihat ada box kaca tulisan happy birthday Mom. Dan waktu saya buka, lampunya masih mati, selimut masih di atas, box kaca itu masih nggak ada yang disentuh. Saya tutup, saya tunggu sejam, saya tunggu 2 jam, saya tunggu 3 jam. Adik saya bilang, kok mana? Saya bilang, ngebut, mungkin macet di jalan. Saya tunggu, sampai malamnya saya tunggu. Besok paginya, tiba-tiba ada bel bunyi, tiktok. Saya buka bel bunyi itu. Pas saya buka, ada om dan tante saya yang datang. Om tante saya datang. Terus om tante saya bilang, Bev, di rumah ada siapa aja? Oh, ada adik saya, ada yang lain. Kita duduk di meja makan. Dan om saya bilang kayak gini, Bev, kemarin di perjalanan, di tol, di perjalanan, mobil yang Mama Bevis tempatin, di depannya itu ada truk besar, ada mobil truk besar. Dan tiang truk itu nabrak mobil Mama Bevis. Saya kaget dan saya shock. Dan hari itu om saya bilang, dan tiang truk itu nabrak kepala Mama Bevis. Dan teman-teman, hari itu kepala mama saya pecah di tempat. Kepala mama saya hancur. Hari yang paling hancur buat saya, hari yang paling mengecewakan, dan hari itu hari yang paling suram buat saya. Itu mimpi terburuk dalam hidup saya. Saya datang ke pemakaman, bagian peti mati yang ditutup kepalanya, darah tetap netes, mukanya hancur. Pemandangan terakhir waktu saya lihat mama saya lihat muka yang hancur. Hari itu saya marah dan saya kecewa dengan Tuhan. Hari itu saya marah sama Tuhan. Papa saya datangin saya, papa saya peluk saya, dan papa saya peluk adik saya. Kita dipeluk dan papa saya bilang, Bev, El, kita akan hadapin ini sebagai satu keluarga. Dan waktu kita dipeluk, saya berkata, iya kita akan hadapin ini sebagai satu keluarga. Seminggu kemudian, papa saya masuk dalam penjara. Dan selama 10 tahun, papa saya di dalam penjara. Yang di depan ini bukan anak yang hebat. Saya ini bukan contoh yang baik. Saya ini penuh dengan kemarahan, penuh dengan kecewaan. Waktu pernah satu kali di sekolah, pendeta bilang, Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Saya berdiri di atas kursi di belakang, saya tunjuk pendetanya, dan saya bilang, Tuhan Yesus Tuhan yang jahat. Saya kecewa sama Tuhan. Hari itu, waktu papa saya dalam penjara, saya kelas 6 SD, adik saya bilang ke saya, Bev, aku lapar, saya gak punya apapun. Hal pertama yang saya lakuin, saya jalan keluar rumah, saya lihat ada toko roti namanya Bulan Batrek. Saya ambil roti coklat, saya taruh kantong, saya jalan pelan-pelan sampai ke pintu keluar. Saya buka pintu, saya lari secepat-cepatnya. Yang di depan cuma seorang pencuri. Gak ada yang bagus dari hidup saya. Saya hidup dari kemarahan, saya hidup dari kekecewaan, dan gak ada bedanya seperti perempuan itu yang datang dan dicap sebagai seorang berdosa. Tapi satu kali di tengah perjalanan, satu kali di tengah pengembaraan, satu kali di tengah perjalanan hidupnya, siapapun kita, apapun kita gak akan pernah ada jalan keluar selain kita ngalamin Tuhan. Dan hari 3 ayat 38 sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dengan kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, para pasukan Tuhan, dan saya masih ingat berapa tahun yang lalu, umur 17 tahun, saya tutup pintu saya sujud di kamar saya bilang, Tuhan, aku gak tahu Engkau ada atau enggak, aku cuma dengar Engkau dari kata Engkau kakiku. Tapi kalau Engkau ada, pakai hidup Bevis. Dan hari itu di kamar yang tertutup, saya rasakan ada orang pribadi yang meluk saya, yang menjamah saya, yang mengubahkan saya sampai detik ini. Karena perjalanan sama Tuhan tidak pernah tentang teori. Perjalanan sama Tuhan itu cuma tentang berjalan bersama Tuhan. Dan saya selesai dengan ayat ini, ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya,
Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ayat 41, ada 2 orang yang berhutang kepada pelepas uang. Yang seorang berhutang 500, yang lain 50. Ayat 42, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan kedua hutang orang itu. Dan pertanyaan yang paling dahsyat, siapakah di antara mereka yang akan terlebih bukan cuma berterima kasih, bukan cuma bersorak-sorai, tapi firman Tuhan berkata, siapakah di antara mereka yang akan terlebih apa? Mengasihi dia. Ada orang punya utang 500, ada orang punya utang 50. Dan pertanyaan paling simpel, dua-duanya diampuni, dua-duanya dilunasin. Dan pertanyaan paling simpel, siapa yang terlebih mengasihi dia? Yang utang 500 atau utang 50? 500. Karena dia punya utang yang paling banyak. Pasukan Tuhan, kenapa sih kita jalan sama Tuhan dalam kasih? Kenapa kita gila-gilaan sama Tuhan? Kenapa kita awal sama Tuhan? Karena kita tahu kita orang yang punya utang sangat banyak, dan Tuhan mengampuni kita. Dia mulai memberikan kita satu tugas demi tugas, dan hari itu kita pegang tugas itu sampai akhir. Kita pegang salib itu sampai akhir. Dalam perjalanan kita akan menghadapi masalah. Dalam perjalanan hidup itu gak adil. Tapi saudara, para pasukan Tuhan, bagian kita itu cuma tetap setia sampai akhir. Tidak pernah karena kuat dan tidak pernah karena gaya kita. Semua cuma karena anugerah yang dari Tuhan. Saya Hadassah, saya dari Semarang. Saudara, dan hidup saya dengan Bevis cukup sangat berbeda. Saya tumbuh dari keluarga yang sangat nyaman. Saya punya orang tua lengkap, saya 3 bersaudara. Semua kami melayani Tuhan dari sejak kecil. Papa saya seorang pendeta, hari ini mama saya juga seorang pendeta. Tapi sampai kemudian ketika sekitar 10 tahun yang lalu, Tuhan ubah hidup saya dengan luar biasa. Sudah sekitar 10 tahun yang lalu papa saya dibawa pulang oleh Tuhan. Dan hari itu mengubah hidup saya dengan luar biasa. Saudara, saya ini tumbuh dengan perasaan keminderan, kesombongan yang luar biasa. Saya tumbuh, saya takut ketemu orang. Saya tumbuh, saya takut bicara dengan orang. Buat saya hari ini, bicara di depan saudara saja, itu sudah penyiksaan buat saya. Tapi sampai satu ketika Tuhan panggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Di umur 17 tahun Tuhan panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan Tuhan minta untuk saya mulai menyampaikan akan pesan Tuhan. Saudara, dan pesan Tuhan yang pertama kali saya sampaikan di depan sekolah. Dan pertama kali saya berkhotbah, saya cuma khotbah 2 menit, saudara. Saya cuma khotbah 2 menit. Dan hari itu orang datang ke saya dan berkata, saya datang jauh-jauh ke tempat ini 2 jam perjalanan. Tapi kamu cuma khotbah 2 menit. Dan saya cuma berkata, Bu, karena saya gak tahu mau bicara apa. Dan setiap hari yang terngiang di telinga saya adalah saya berkata, Tuhan, Engkau salah pilih orang. Tapi sampai satu ketika kesempatan Tuhan datang lagi yang kedua. Dan hari itu kesempatan itu datang lagi dan saya diizinkan berkhotbah lagi. Dan khotbah kali kedua saya khotbah 40 menit, saudara. Selama 40 menit saya khotbah. Dan hari itu saya turun dari mimbar. Thank you. Orang datangi saya dan berkata, saya minta maaf ya. Tapi saya itu gak paham kamu khotbah apa barusan. Dan saya berkata, Bu, gak apa-apa. Karena memang saya tahu Tuhan salah pilih orang. Saudara, hari itu saya pulang ke rumah. Dan saya bilang ke papa saya, Pak, Tuhan salah pilih orang. Tuhan salah pilih orang. Dan hari itu papa saya cuma berkata, Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Dan hari itu kesempatan Tuhan lagi datang dalam hidup saya. Dan saya dibuatkan KKR kesembuhan ilahi, saudara. Dan KKR kesembuhan ilahi dibuat dan sekitar 2.000 orang yang datang. Karena hari itu nama saya dipajang dan di bawahnya ditulisi
putri dari pendeta Petrus Agung Purnomo. 2000 orang datang, ada orang sakit kanker, orang buta, orang tuli, bahkan orang yang kusta pun semua datang. Karena mereka merindukan akan kesembuhan ilahi. Saudara, dan kalau saudara mau tahu, hari itu, malam hari itu, tidak ada satupun orang yang sembuh. Semua pulang dengan keadaan yang sama, saudara. Dan hari itu saya pulang ke rumah dengan keadaan sangat tertekan. Dan sekali lagi saya cuma berkata, Pak, Tuhan salah pilih orang. Tapi hari itu sekali lagi Papa saya berkata, Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Saudara, singkat cerita, begitu saya umur 20 tahun. Di saat itulah Tuhan bawa pulang Papa saya. Satu-satunya orang yang mendukung saya jadi hamba Tuhan dibawa pulang oleh Tuhan. Tapi di saat itulah hari itu saya begitu stres. Karena sekali lagi saya berkata, Tuhan, Engkau pasti salah pilih orang. Buktinya saya tidak berhasil jadi hamba Tuhan. Buktinya saya tidak berhasil melayani Engkau. Hari ini justru Engkau bawa pulang Bapak saya di tengah-tengah kebutuhan saya. Untuk saya harus jadi seorang hamba Tuhan. Tapi di saat itulah saya ngalami yang namanya seperti manusia biasa. Saya masih ingat selama 1 bulan saya tidak pulang ke rumah. Selama 1 bulan saya tidur di gereja dengan perasaan marah yang terpendam di hati saya. Tapi sampai satu ketika perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan hidup saya dengan luar biasa. Dan satu kali perjumpaan dengan Tuhan itu merubah hidup saya. Di saat itulah hati saya kembali penuh dan firman-Nya turun dan Dia berkata, mulai hari ini aku yang akan jadi bapak dalam hidupmu. Mulai hari ini aku yang akan jaga hidupmu. Mulai hari ini aku yang akan bertanggung jawab dengan hidupmu. Dan sejak hari itu ada yang berubah di dalam sini, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu demi kasih Tuhan. Saya mau beritahu, saya mau bersaksi depan saudara. Setelah itu sampai hari ini 10 tahun lewat. Saya tidak tahu bagaimana caranya saya bisa berdiri depan saudara. Tapi saya tahu itu semua karena kasih karunia yang dari Tuhan. Saya tahu itu semua karena anugerah yang dari Tuhan. Tapi terlebih dan membuat saya mengerti, Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Dan hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan. Kenapa saudara bisa ada di tempat ini? Kenapa saudara nggak ada di tempat lain? Kenapa saudara harus ada di tempat ini? Kenapa saudara harus dengarkan hari ini kami cerita? Kenapa saudara harus datang di KKR ini? Karena Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Dia pilih engkau untuk ada di tempat ini. Karena Dia punya tujuan dalam hidupmu. Dia punya tujuan, Dia punya impian yang lebih besar dari apa yang pernah kau pikirkan. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah salah pilih orang. Mungkin hari ini kau berkata, tapi aku punya banyak kelemahan. Aku punya banyak kekurangan. Hari ini saya berdoa biar kebenaran yang kamu terima itu memerdekakan hidupmu. Bagaimana jika ternyata kelemahan yang kau punya ternyata adalah kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Saudara, hari ini ketika papa saya meninggal, saya 20 kali saya berpikir di pikiran saya, Tuhan, saya kepingin bunuh diri. Karena saya berkata, buat apa hidup di dunia? Karena udah gak ada tujuan di dunia ini. 20 kali lebih saya berpikir untuk bunuh diri. Saya jatuh sakit, saya harus operasi besar. Dan sebelum saya operasi, dokternya berkata, ada begitu banyak kemungkinan ketika kamu operasi. Tapi kemungkinan terburuk kamu bisa meninggal di meja operasi. Dan ketika semua orang berdoa untuk hidup, saya berdoa untuk mati, saudara. Karena saya berkata, Tuhan, buat apa saya hidup? Tapi ternyata ketika Tuhan selamatkan saya berkata, Tuhan, saya tahu biar kemanapun saya pergi, taruh satu orang yang mau bunuh diri di depan saya. Supaya saya mau berkata, Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Dan Tuhan belum menyerah dengan hidupmu. Bahkan ketika engkau menyerah dengan hidupmu, Tuhan belum menyerah dengan hidupmu. Dan Tuhan jawab. Tuhan jawab doa saya kemanapun saya pergi. Bahkan saya nggak tahu, mungkin ada engkau di sini. Yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi engkau tahu berkali-kali. Engkau kepingin menyelesaikan hidupmu.
Dan Tuhan jawab doa saya. Suatu hari saya khotbah di luar pulau seperti ini. Dan hari itu di hari Minggu ada satu orang duduk yang paling belakang dari gereja itu. Dan saya bersaksi dan saya berkata, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dan hari itu dia datang, dia dijamah Tuhan, dia datangi saya. Dan dia berkata, di mobil saya sudah siapkan semuanya untuk saya akan bunuh diri hari ini. Dia berkata, rencana saya akan datang kebaktian hari Minggu terakhir. Dan setelah itu saya pulang, saya akan bunuh diri saya. Tapi entah kenapa Tuhan bawa saya datang ke tempat ini. Tapi ternyata saya tahu karena Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Dan hari itu dia buang semua baiklin, dia buang semua baikon. Dan dia berkata, aku mau menyerahkan hidupku kembali kepada Tuhan. Hari ini saya berdoa kebenaran yang kamu terima, itu akan memerdekakan engkau. Kelemahan yang selama ini kau pikir, itu harus kau buang. Jangan-jangan itu adalah senjata yang akan jadi berkat untuk begitu banyak orang. Apa yang hari ini engkau alami akan jadi kesaksian yang ajaib untuk begitu banyak orang. Hari ini keluargamu berantakan, tapi engkau akan lihat Tuhan akan memulihkan keluargamu. Dan engkau akan bersaksi dan berapa banyak keluarga akan disembuhkan. Dan hari ini saya berdoa, jangan biarkan iblis menyesatkan setiap kita. Tapi itu tidak bisa jika kita tidak menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, saudara. Alkitab berkata, serahkan hidupmu, maka dia akan bertindak di tengah-tengah kita. Serahkan hidupmu dan hidupmu akan berubah. Serahkan hidupmu ke Tuhan dan engkau akan lihat pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Saudara, hari ini jika saudara bayangkan di tangan saya ada bola basket, saudara ya. Saya nggak bawa bolanya hari ini, tapi bayangin aja. Bayangkan jika di tangan saya hari ini ada bola basket. Di tangan saya bola ini mungkin cuman berharga 100.000, 200.000. Tapi bayangkan jika bola basket yang sama ada di tangan Kobe Bryant. Maka bola basket itu harganya mungkin akan naik 10, 100 kali lipat. Betul? Harganya mungkin tiba-tiba 100 juta lebih. Karena bola basket itu ada di tangan pemain terkenal. Jika hari ini saudara, FIFA, setahu saya World Cup mulai berjalan, saudara. Ada bola sepak bola di tangan saya. Tangan saya. Maka bola ini cuma seharga berapa? 200.000? 300.000? Tapi bayangkan jika bola yang sama ada di tangan seorang bernama Messi. Maka bola itu harganya akan naik berkali-kali lipat. Mungkin harganya akan berapa? 200 juta? 500 juta? 1 miliar? Mungkin. Sudah, jika bayangkan hari ini ada ketapel di tangan saya, ada ketapel di tanganmu, maka itu cuma akan jadi mainan anak kecil biasa, betul? Itu akan cuma jadi mainan. Tapi ketika ketapel itu ada di tangan seorang yang bernama Daud, dia bunuh Goliat dengan ketapel itu. Hari ini ada 5 roti dan 2 ikan di tangan kita. Mungkin cukup untuk kita makan berdua, bertiga. Dan mungkin kita akan kenyang karena kita buat sandwich, burger dari itu. Tapi ketika 5 roti dan 2 ikan ada di tangan Tuhan, itu cukup memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Semua tergantung di tangan siapa. Dan hari ini pertanyaannya, hidupmu ada di tangan siapa? Apakah hidupmu ada di tanganmu sendiri? Atau hari ini kau mau berkata, Tuhan, aku mau berikan hidupku kepadamu. Aku mau letakkan hidupku di tanganmu. Aku mau letakkan masa depanku di tanganmu. Aku mau letakkan impianku di tanganmu. Aku mau letakkan keluargaku di tanganmu. Dan ketika engkau menyerahkan itu di tangan Tuhan, engkau akan berubah dari sampah. Engkau akan berubah jadi emas. Dari debu, engkau akan jadi permata-permata Tuhan yang ajaib. Karena semua tergantung di tangan siapa?
Tutup tutup matamu, tundukkan kepalamu. Mari datang ke Tuhan. Mari datang ke Tuhan. Tuhan, mungkin hari ini kami lahir Kristen Tuhan. Mungkin bahkan dari kecil kami sudah dengar nama Yesus. Dari kecil kami sudah dengar nama Tuhan. Tapi kami tidak pernah benar-benar menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan mungkin selama ini kami masih berpegang pada hidup kami. Kami masih atur masa depan kami sendiri. Kami masih berusaha dengan kekuatan kami sendiri. Tapi hari ini Tuhan, biar ada keputusan di hati kami untuk meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil